Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Setelah berakhirnya pertempuran melawan Daishinkan jahat, alam semesta tidak otomatis damai begitu saja. Karena di tempat lain pertempuran dengan kekuatan luar biasa terjadi lagi. Di sana ada Gogeta dan Vegito yang sedang bertarung melawan dua angel jahat yaitu Awamo dan Konyak. Belakangan ini ratusan celah dimensi telah dibuka di seluruh alam semesta, membawa banyak musuh bagi Gogeta, Vegito, dan patroli galaksi. Setelah penyelidikan ditemukan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk ini yaitu Awamo dan Konyak. Mereka mencari sesuatu di luasnya berbagai tempat. Mengingat hal ini, jelas bahwa konflik itu tidak terhindarkan. Meskipun kedua angel jahat itu tentu saja tidak senang hal itu terjadi begitu cepat. Vegito melayang seperti supernova, di mana aura ki apinya siap untuk berubah dalam tampilan kekuatan yang tidak tertandingi, membangkitkan kekuatan yang menyeimbangkan ultra insting dan ultra egonya. Awamo lawannya juga mengeluarkan ki-nya dengan intensitas, yaitu menggunakan kekuatan ultra insting. Meskipun begitu, matanya menunjukkan ketidakpastian dan ketakutan tertentu. Alasan ketidakpastian ini dapat dilihat di tubuh Awamo yang membawa jumlah luka yang jauh lebih besar akibat pertempuran daripada Vegito. Menyoroti kerugian Awamo dalam pertarungan melawan Vegito yang bahkan lebih kuat karena pelatihannya baru-baru ini. Awamo merasa kesal karena seharusnya tidak seperti ini. Di tempat lainnya, pertempuran dengan kekuatan luar biasa juga terjadi. Gogeta menyebarkan badai kekuatannya dengan Shinken-nya memancar dengan lebih besar daripada ratusan matahari. Angel jahat yang menghadapinya adalah Konyak yang menilai dari berbagai luka yang ada di tubuhnya, dia tidak mendapatkan keunggulan dari pertempuran ini melawan Gogeta. Yang bahkan, Gogeta lebih sempurna karena pelatihan yang dia lakukan akhir-akhir ini. Gogeta ingin tahu apa yang Konyak rencanakan dengan membuka semua celah dimensi itu. Konyak sama sekali tidak mau memberitahukan apapun pada Gogeta, yang membuat Gogeta akan memaksanya bicara. Dalam bentuk ledakan energi, Gogeta melesat menuju Konyak dengan kecepatan yang luar biasa. Serangannya cepat dan menghancurkan. Setiap pukulan dan tendangannya melepaskan gelombang kejut yang mengguncang ruang di sekitarnya. Berusaha menggunakan penguasaan ultra instingnya dengan presisi maksimum, Konyak mencoba menghindari pukulan Gogeta. Dengan indera pertahanan dan penghindaran yang disediakan dengan penyempurnaan yang luar biasa. Namun, penguasaan teknis Gogeta bahkan lebih halus. Dengan ultra instingnya telah ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa oleh Shinken. Gogeta menyajikan gerakan yang bahkan lebih halus dalam gaya bertarung yang menggabungkan gerakan anggun dan kuat dengan cara yang tepat. Gogeta menyalurkan aura ki-nya ke dalam serangan energi yang kuat. Sinar cahaya cemerlang bertemu di tangannya, membentuk bola kekuatan yang tampaknya siap merobek jalinan alam semesta itu sendiri. Gogeta meluncurkan serangan ke arah Konyak, meninggalkan jejak bercahaya di ruang hampa udara. Karena tidak dapat bertahan atau menghindari serangan ini, Konyak mengacungkan tongkatnya. Dia memanipulasi ruang waktu, membuat bola kekuatan itu menghilang di hadapannya. Sebagai tanggapan, Konyak meluncurkan serangannya sendiri, sebuah bola kekuatan besar yang ditembakkan ke arah Gogeta. Tapi dengan gerakan santai, Gogeta membatalkan serangan itu dengan menggunakan kekuatan Hakai, menghilangkan energi Konyak seolah-olah itu tidak lebih dari angin sepoi-sepoi yang lewat. Di sisi lain, Vegito menekan Awamo dengan serangan cepat yang didukung oleh tingkat kekuatan penghancurnya yang tinggi. Setiap pukulan melepaskan gelombang kejut yang bergema di seluruh alam semesta. Vegito meluncurkan ledakan ki yang kuat yang harus disingkirkan Awamo dengan mendorong ultra instingnya ke tingkat maksimal. Meski begitu, Vegito juga memiliki tingkat ultra insting yang canggih. Dia menghindari serangan balik yang berhasil diluncurkan Angel itu dengan susah payah. Serangan Vegito tidak ada henti-hentinya karena dengan serangan yang begitu cepat, kuat dan berurutan, sehingga membingungkan Awamo dalam pertahanannya sendiri. Awamo mencoba merespon sehingga sinar energi kosmik saling terkait dalam tontonan ki gelap dan bercahaya. Gogeta menyerang Konyak menggunakan serangkaian pukulan yang menghancurkan. Memukul Angel itu tepat dengan pukulan dan tendangan. Merasa semakin sulit untuk menahan serangan lawan, Konyak mundur sambil bersumpah dan mengutuk Gogeta. Dia ingin melarikan diri tapi dia tidak bisa karena dia bisa meninggalkan jejak dan dikejar. Di sisi lain,
dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Mengayunkan tongkatnya untuk menyebarkan pukulan ajaib, Konyak merobek ruang waktu, membuka celah dimensi yang menyebabkan seekor naga muncul di hadapannya, yang akhirnya ditemui Gogeta saat dia maju menuju Angel itu. Binatang itu bahkan tanpa tahu apa yang terjadi menyerang Gogeta dengan ledakan api yang ditembakkan dari mulutnya. Bagi Gogeta, panas yang dipancarkan oleh api naga ini kurang ganas, jadi itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Dengan tangan yang penuh dengan ruang hampa, Gogeta menyapu naga besar itu dari keberadaan, menghancurkan tubuh binatang itu hanya dengan tekanan menggerakkan tangannya. Konyak berpikir dia butuh sesuatu yang lebih kuat. Dia mengacungkan tongkatnya lagi, kali ini membawa makhluk yang mirip dengan reptil dan satu lagi mirip dengan kera dari dimensi lain. Keduanya merupakan makhluk dengan ukuran tubuh raksasa. Tapi para makhluk itu tidak menyerang Gogeta karena mereka terlalu sibuk bertarung satu sama lain dan terus melakukannya sambil melayang di kehampaan. Sementara sambil mengangkat tongkatnya yang bercahaya, Awamo menyebabkan beberapa bola energi muncul yang semuanya ditembakkan sekaligus pada Pegito. Pertahanan Pegito adalah dengan meningkatkan ki-nya dalam perisai energi, membuat bola Angel itu meledak saat menyentuhnya. Pegito membalas dengan memusatkan sejumlah besar kekuatan ke dalam bola energi api, meluncurkannya ke arah Awamo dengan kekuatan yang mengerikan. Tanpa waktu untuk menghindar, Awamo menjulurkan tongkatnya di depan tubuhnya untuk membentuk perisai. Dampaknya menciptakan ledakan cahaya dan energi menelan ruang di sekitarnya dalam badai kekuatan yang tidak terkendali. Hasil dari ini tidak baik bagi Awamo yang sekarang memiliki lebih banyak luka dari sebelumnya yang tersebar di tubuhnya selain tongkat sihirnya yang patah. Pegito mengarahkan salah satu tangannya ke Awamo dan mengatakan ini adalah akhir hidup bagi Angel itu. Dia menembakkan Big Bang Attack yang mengenai Awamo tepat sasaran, menghancurkan seluruh tubuhnya secara instan dalam ledakan besar. Di sisi lain, tentakel keraken ruang angkasa yang besar dan kuat memenjarakan Gogeta. Saat berikutnya, ledakan ki dilepaskan oleh Gogeta yang benar-benar menghancurkan makhluk itu yang membuat Konyak frustasi. Gogeta berkata bahwa ini membuang-buang waktu dan Konyak harus menerima kematiannya sekaligus. Konyak membuka celah dimensi, tapi sekarang Gogeta memotongnya. Dia mencapai Konyak dengan teleportasi untuk menendang tongkatnya menjauh dan menusuk dadanya dengan pukulan penuh kekuatan. Darah Konyak mengucur dari mulutnya saat ketakutan dan penderitaan muncul di mata Angel jahat itu. Gogeta katakan ini sudah berakhir, tapi Konyak meraih tangan Gogeta yang menusuk tubuhnya. Dan kemudian dalam tindakan putus asa, dia menarik dirinya dan Gogeta ke sebuah portal yang baru saja dia buka, membuat mereka berdua menghilang dari semesta ini. Setelah beberapa hari kemudian, entah bagaimana kabar Gogeta di dimensi lain itu, sampai sebuah celah kemudian terbuka. Menariknya, Gogeta dijemput oleh Daishinkan karena Gogeta mungkin tidak menemukan jalan kembali. Sampai kemudian Gogeta menyadari bahwa Daishinkan tidak terlihat baik dan bertanya apakah terjadi sesuatu. Ketika ditanya pertanyaan ini, Daishinkan menatap serius ke arah Gogeta dan menjawab bahwa sesuatu telah terjadi dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Dengan cemas, Gogeta memintanya untuk menjelaskan semuanya ketika Gogeta menghilang beberapa hari ini. Di situ, Daishinkan memberitahu bahwa Pegito sudah mati, yang hal ini sontak membuat Gogeta sangat terkejut. Bukan itu saja, para Angel jahat lebih dekat dari sebelumnya untuk mengalahkan mereka. Gogeta tanyakan bagaimana keadaan bisa berubah dalam waktu sesingkat itu. Padahal, Gogeta merasa dia hanya menghabiskan waktu sehari di dimensi lain, tapi bagaimana dalam waktu singkat itu keadaan berubah begitu banyak. Tapi Daishinkan menjelaskan bahwa tampaknya perjalanan waktu sangat berbeda di dimensi ini dan dimensi yang Gogeta kunjungi. Di dimensi itu mungkin hanya sedikit lebih dari sehari bagi Gogeta, tapi di sini banyak hari telah berlalu. Dengan kata lain, perjalanan waktu memang sangat membingungkan. Bagaimanapun, Gogeta ingin Dai menjelaskan apa saja yang telah terjadi. Makanya, Daishinkan kemudian mulai menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat itu, latihan intens terjadi di dunia para dewa. Pegito dalam bentuk ultranya melatih Gohan dengan sengit yang bertarung dalam bentuk paling kuatnya. Gohan mencoba belajar bagaimana mengoptimalkan kekurangan tangannya yang telah direnggut oleh Sikor. Tapi kali ini, Bula juga dibawa untuk berlatih di dunia para dewa. Dia berfungsi sebagai mitra latihan bagi Beerus dan Champa, membantu anak-anak itu berevolusi di saat yang sama dia juga berevolusi. Sementara Daishinkan pergi dari planet ini, fokus berkelana melalui dimensi mencari Gogeta.
Semuanya tampak normal sampai tiba-tiba Vegito menerima peringatan dari radar dimensi. Kali ini musuh kuat telah terdeteksi dan Vegito jelas bergegas untuk menjawab panggilan itu. Ketika Vegito tiba di lokasi, dia menemukan celah dimensi di mana energi yang sangat gelap memancar. Sesuatu yang tampaknya memiliki kapasitas untuk mencemari seluruh alam semesta besar dengan kejahatan murni. Ketika Vegito memasuki dimensi ini, dia menemukan sumber energi yang benar-benar raksasa dengan ukuran universal, sumber energi jahat yang murni. Ini adalah kejahatan besar. Sesuatu seperti itu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencemari seluruh alam semesta. Tubuh Vegito gemetar karenanya. Perhatiannya terganggu ketika Korn menampakkan dirinya, membuat Vegito secara otomatis menyimpulkan bahwa dialah yang bertanggung jawab membuka celah dimensi itu. Korn merasa gembira melihat Vegito. Dia mengatakan dengan bangga bahwa di antara semua angel, dialah yang menemukan apa yang sangat mereka cari. Vegito bertanya apa maksudnya dengan ini. Korn mengungkapkan bahwa seluruh tujuan mereka selama ini adalah untuk menemukan benih jahat dan dia akhirnya berhasil. Selama ini mereka mencari di sekitar ratusan ribu dimensi dan akhirnya membuahkan hasil. Vegito mengatakan dia tidak tahu apa yang angel itu bicarakan, tapi dia yakin dia tidak bisa membiarkan benda ini terus ada. Korn mengatakan dia tidak akan membiarkan Vegito merusak rencana mereka sekarang. Angel jahat itu menyerang Vegito dengan semua yang dia punya. Dengan keduanya memasuki pertempuran sengit di mana Vegito memiliki keuntungan penuh. Meskipun dengan semua upaya Korn, tidak butuh waktu lama bagi Vegito untuk mengakhiri pertempuran. Dia benar-benar menghancurkan angel jahat itu dengan hakai yang kuat. Setelah menyingkirkan angel itu, Vegito bergegas memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap sumber kekuatan jahat yang disebut benih gelap ini. Namun tiba-tiba, Daishinkan jahat malah muncul. Rupanya dia dipanggil oleh Korn saat dia menemukan dimensi itu dan pertarungannya melawan Vegito hanya untuk mengulur waktu. Daishinkan jahat mengingatkan Vegito tidak akan bisa mengalahkannya dan memintanya untuk menyerah. Vegito membenarkan dia memang tidak bisa mengalahkannya, tapi bisa menghancurkan benda ini. Vegito berbalik ke arah benih jahat dengan cepat mengumpulkan kekuatan Hakai dan siap untuk meluncurkan Hakai paling kuatnya. Namun, Daishinkan jahat itu bergerak sangat cepat ke punggung Vegito dan menusuk tubuhnya dengan tangannya. Daishinkan jahat mengingatkan bahwa Vegito tidak pernah belajar sama sekali. Pertama, Vegito di sini sendirian, jadi tidak akan pernah punya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sumber kekuatan yang begitu besar dan murni. Kedua, Vegito tidak boleh membelakanginya. Namun, Vegito tersenyum dan menjawab, mengatakan bahwa setidaknya dia juga mendapatkan waktu yang dia inginkan. Daishinkan jahat bertanya apa maksud Vegito, tapi Vegito lebih dulu mati sebelum bisa menjawab. Setelah berpikir sejenak, Daishinkan jahat menyadari kehadiran seseorang di luar celah dimensi. Orang itu adalah Daishinkan baik yang meskipun sedang mencari Gogeta di antara dimensi, merasakan kebocoran energi jahat ini di seluruh alam semesta dan pergi untuk melihat apa itu. Daishinkan yang baik terkejut menyadari apa yang baru saja ditemukan oleh para angel jahat dan segera mengetahui tujuan mereka. Dia tahu itulah alasan utama mereka datang ke sini dan juga mengapa mereka mengacaukan dimensi begitu banyak. Dai tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan musuh jahatnya mendominasi sumber energi ini, sehingga dia segera mengambil tindakan dengan merentangkan tangannya ke arah celah dimensi dari mana kekuatan jahat itu bocor. Dai mulai melepaskan energi luar biasa saat dia lalu menghisap dimensi itu ke dalam dirinya sendiri. Di dalam dimensi itu, Daishinkan jahat menjadi gelisah menyadari apa yang terjadi. Dia berteriak kepada rekannya yang berada di luar. Dalam tindakan luar biasa, menggunakan kekuatan penyegelan unik dan ketahanan tubuh yang kuat, Daishinkan baik menyegel seluruh dimensi itu dan benih jahat di dalam tubuhnya sendiri, termasuk Daishinkan jahat juga, dalam bentuk segel ajaib yang terbentuk di tengah dadanya. Kembali ke masa sekarang, segera setelah Daishinkan selesai menceritakan semua ini pada Gogeta, dia menunjukkan segel ajaib di dadanya. Saat ini, seluruh dimensi itu tersegel di dalam dirinya, termasuk sumber kekuatan aneh itu dan Daishinkan jahat. Gogeta menyadari bahwa tubuh Daishinkan tidak terlihat begitu baik, menunjukkan bahwa mempertahankan penyegelan ini memiliki efek samping yang besar. Meski itu adalah pencapaian yang luar biasa, masalahnya segel itu tidak akan bertahan lama. Daishinkan membenarkan ada biaya tinggi untuk mempertahankan penyegelan ini, baik dalam kekuatan maupun kesehatan. Dai berpikir dia sudah sangat lemah sekarang
dan tidak akan bertahan begitu lama. Gogeta kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan. Pada saat itu, Daishinkan menyadari sesuatu dan menyarankan agar mereka membicarakannya di lain waktu. Karena di detik berikutnya 4 kilatan cahaya muncul secepat teleportasi mengelilingi mereka. Yang rupanya itu adalah 4 angel jahat seperti Sor, Kukatel, Whis, dan Mojito. Whis yang tampaknya memimpin kelompok itu berkata mereka sudah menunggu Daishinkan keluar dari tempat persembunyian. Mereka juga memberikan selamat karena Dai membawa Gogeta juga. Menyadari bahwa mereka dalam masalah, Gogeta memasang kuda-kuda bertarung dan berubah menjadi bentuk Shinken-nya. Gogeta bersiap untuk yang terburuk. Sekarang, setelah Vegito mati dan Daishinkan menjadi lemah, bagaimana Gogeta bisa melawan 4 angel jahat ini? Di sampingnya, Daishinkan meletakkan tangannya di dadanya, tidak bisa menyembunyikan rasa sakit luar biasa yang dia derita. Gogeta tanyakan lagi padanya apa yang terjadi. Daishinkan menjelaskan bahwa kekuatan benih jahat yang tersegel di dalam dirinya beresonansi dengan sifat jahat para angel ini. Berada di sekitar mereka pasti tidak memudahkan untuk menahan semua kejahatan yang terperangkap di dalam tubuhnya. Keempat angel jahat mulai meningkatkan energi mereka dengan aura ki mereka memancarkan cahaya dan panas. Gogeta cukup frustasi karena sepertinya Daishinkan tidak akan bisa banyak membantunya di sini. Dengan tegang pada dirinya sendiri, dia bersiap untuk serangan para angel. Yang pertama bergerak adalah Kukatel, bergerak menuju Gogeta, mencoba melepaskan pukulan telak padanya. Tapi Gogeta menggagalkan serangannya dengan berteleportasi untuk mengejutkan Sor dengan serangannya. Meskipun terkejut karena diserang tiba-tiba, Sor dengan cekatan menghindari menggunakan refleks ultra instingnya yang sangat tajam. Dengan cepat, dia membalas serangan Gogeta yang juga menggunakan ultra instingnya untuk menghindar. Kemudian, Gogeta juga harus melarikan diri dari serangan energi yang ditembakkan oleh Mojito. Whis mencoba memanfaatkan gangguan Gogeta untuk mencoba melepaskan pukulan fatal melalui titik buta di punggungnya. Tapi Gogeta yang diberkati kemampuan yang sangat baik mampu berbalik untuk menangkis serangan angel itu dan kemudian memanuver tubuhnya untuk menghempaskan Whis pada Sor yang juga datang untuk menyerang. Sor berhasil menghindar dari saudaranya tapi tidak mampu menghindari serangan Gogeta yang datang dengan kaki musuh mengenai wajah angel itu tepat sasaran. Kukatel menyerang Gogeta dengan meluncurkan banyak serangan. Satu pukulan diikuti oleh yang lain. Semuanya berisi semua kecepatan, kekuatan, dan keterampilan angel. Namun, Kukatel hanyalah gangguan sehingga Mojito bergerak menuju Daishinkan. Dia menyiapkan pukulan yang tampaknya Daishinkan tidak akan mampu membela diri karena rasa sakit yang dideritanya. Gogeta cepat menyelamatkannya, mengarahkan satu tangan Kukatel yang menyerangnya, dan kemudian tangan lainnya pada Daishinkan, membuat kedua angel itu bertukar tempat dengan teleportasi. Jadi, Daishinkan muncul dengan aman di samping Gogeta dan Kukatel dipukul keras oleh Mojito. Gogeta mengambil kesempatan ini untuk menciptakan sejumlah besar aura ki di tangannya dalam bentuk bola kecil energi warna-warni yaitu Stardust Breaker. Bola energi dengan kekuatan besar untuk melenyapkan kedua angel itu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Namun, Whis dan Sor turun tangan pada saat yang sama. Mereka berdiri di depan dua saudara jahatnya membentuk perisai energi yang berisi kekuatan dua angel yang digabungkan. Mereka berhasil memblokir tembakan Gogeta, menghasilkan ledakan proporsi kosmik yang muncul. Gogeta berpikir sulit untuk melepaskan serangan fatal dengan begitu banyak dari mereka yang bertarung bersama. Daishinkan dalam penderitaan memintanya untuk mengambil kesempatan ini untuk mundur. Gogeta mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan itu dan akan memalukan jika melarikan diri. Daishinkan bersikeras dan menunjukkan bahwa semakin lama para angel jahat ini menghabiskan waktu dekat dengannya, semakin berbahaya pertarungan ini nantinya. Akhirnya, Dai memberitahu Gogeta bahwa ini bukan pelarian tapi mundur strategis. Terlebih lagi, pertarungan ini tidak adil sejak awal. Hela napas yang diberikan oleh Gogeta mengungkapkan penarikannya dari diskusi itu. Gogeta setuju dan mereka harus manfaatkan semua cahaya dan energi yang dilepaskan di lingkungan ini untuk melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Dengan teleportasi Gogeta, keduanya melarikan diri dari sana. Ketika tontonan cahaya dan energi yang dihasilkan oleh ledakan Stardust Breaker Gogeta terhadap perisai Whis dan Sor akhirnya berakhir, para angel menyadari bahwa musuh mereka tidak lagi di sana. Mereka mencoba merasakan aura ki keduanya untuk mengejar.
tapi sayangnya jejak keduanya telah menghilang. Kukatel mengutuk situasi ini, meratapi bahwa mereka melewatkan kesempatan lain untuk melenyapkan musuh sekali dan untuk selamanya. Whis memintanya untuk tenang karena Daishinkan baik telah menjadi semakin buruk dan segera tidak akan lagi mampu menahan ayah mereka atau benih jahat. Tidak akan lama lagi ayah mereka pasti kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika itu terjadi, kemenangan mereka akan terjamin. Sesuai dengan kata-kata Whis, para angel jahat lain mulai tersenyum. Setelah berteleportasi, Gogeta dan Daishinkan muncul di dunia para dewa. Gogeta tanyakan bagaimana mereka berakhir di sana karena dia tidak membayangkan pergi ke dunia ini ketika dia berteleportasi. Daishinkan menjelaskan bahwa dia entah bagaimana memanipulasi Gogeta untuk pergi ke sana. Gogeta tidak begitu menyukainya, namun dia segera melupakan itu ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang tempat itu. Planet itu berada di dimensi lain. Ketika Gogeta bertanya alasannya, Daishinkan menjelaskan bahwa mereka terpaksa memindahkan planet itu dari alam semesta karena mereka diserang oleh angel jahat dan tidak mampu membela diri. Daishinkan mengatakan bahwa tanpa Vegito dan dia yang melemah, mereka tidak mampu menghadapi semua angel itu. Jika Gogeta bertanya padanya, Chamas akan mengatakan dia setidaknya bisa menghancurkan beberapa dari mereka. Suaranya yang energik bergema di tempat itu saat dia mendekat. Daishinkan menanggapi Chamas bahwa bahkan jika dia menghancurkan beberapa angel, itu akan sia-sia karena jumlah mereka begitu banyak. Kemudian Gogeta mempertanyakan apa yang terjadi pada alam semesta karena Dai dan Dewa Kehancuran melarikan diri. Chamas sampaikan sayangnya alam semesta berakhir di bawah belas kasihan para angel jahat. Dia merasa mengerikan menjadi Dewa Kehancuran dan telah meninggalkannya seperti itu. Keinginannya adalah untuk kembali dan menghancurkan semua angel bodoh itu. Tak lama kemudian, Zamasu juga tiba menemui mereka. Dia menanggapi Chamas bahwa melakukan hal itu akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Daishinkan setuju dengan hal tersebut. Gogeta mulai berkonsentrasi untuk merasakan energi yang ada di sisa tempat itu. Dia merasakan kehadiran Bulma dan Android 21. Ketika dia melihat ke arah di mana dia merasakan energi itu, dia melihat bahwa ada pusat teknologi besar di planet ini. Saat Gogeta bertanya apa itu, Daishinkan memberitahunya bahwa mereka membawa Bulma ke planet ini dan juga perangkat teknologi patroli galaksi. Mereka mengatur semua ini dalam semacam pusat teknologi. Chamas menambahkan bahwa pangkalan patroli galaksi diserang oleh angel jahat untuk membalas dendam pada patroli yang juga menghasilkan mereka banyak masalah. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan Bulma dan juga menyimpan teknologi utama patroli. Gogeta tanyakan apa yang terjadi pada sisa patroli galaksi. Daishinkan sampaikan patroli telah hampir seluruhnya dibubarkan. Gogeta menjadi khawatir ketika mendengar ini dan menanyakan apa yang terjadi pada Gohan dan Bula. Daishinkan beritahukan mereka baik-baik saja. Sebenarnya Dai pikir lebih baik Gogeta melihatnya sendiri. Daishinkan merentangkan salah satu tangannya membuka portal dimensi di samping mereka. Ketika portal ini dibuka, Gogeta merasakan energi luar biasa keluar darinya, menjelaskan bahwa orang-orang yang sangat kuat tinggal di tempat itu. Namun, dia menyadari bahwa energi ini sangat akrab dalam beberapa hal. Setelah beberapa detik terkejut, Gogeta hanya tersenyum dengan sangat bangga. 4 prajurit kuat muncul dari portal yang baru saja dibuka oleh Daishinkan. Mereka adalah Gohan, Bula Virus, dan juga Champa. Gohan menunjukkan penampilan yang lebih dewasa. Penampilannya tidak banyak menua, namun ada sesuatu tentang dirinya yang menunjukkan evolusi besar baik secara pribadi maupun dalam kekuatan. Gogeta melihat pada Gohan, mengatakan layak bagi seorang pria yang dilengkapi dengan keinginan dan kemauan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam kasus Bula, ada peningkatan kedewasaan yang menonjol meskipun dia tidak kehilangan penampilan mudanya. Terlebih lagi, Putri Vegito menunjukkan tekad liar di matanya yang mengingatkan kita pada vitalitas dan semangat Vegito ayahnya yang tidak terpadamkan. Tapi, mereka yang paling mengejutkan dalam perubahannya adalah Virus muda dan Champa muda. Anak-anak Chamas yang sampai baru-baru ini memiliki penampilan dan perilaku yang sepenuhnya kekanak-kanakan, sekarang menunjukkan diri mereka dalam bentuk dua anak yang remaja. Yang meskipun mereka mempertahankan kegembiraan masa mudanya, tapi ekspresi mereka menyampaikan keagungan besar seperti Dewa Kehancuran kuat yang menghasilkan mereka di masa depan. Menyadari peningkatan kedewasaan dan kekuatan mereka semua, Gogeta segera tahu apa yang terjadi. Gogeta mengerti Daishinkan mengirim mereka ke dimensi khusus di mana waktu berjalan lebih lambat seperti ruang waktu hiperbolik.
Daishinkan membenarkan dia mengirim mereka ke dimensi di mana waktu berlalu begitu lambat. Sejak Vegito terbunuh dan dia melemah oleh penyegelan Daishinkan jahat dan benih jahat, pelatihan yang sangat sulit dimulai. Karena meskipun Chama sangat kuat, dia tidak akan mampu menangani ancaman ini sendirian. Kemudian Gohan dan Bula menyapa Gogeta, mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Beerus dan Champa melakukan hal yang sama dan mengakui bahwa mereka akan segera cukup kuat untuk melampaui Gogeta. Gogeta suka melihat kegembiraan mereka, tapi memperingati mereka bahwa mereka masih memiliki banyak pelatihan yang harus dilakukan sebelum mereka dapat mencapai itu. Kemudian Daishinkan mengundang Gogeta untuk pergi ke pusat teknologi planet sehingga mereka bisa berbicara lebih baik dan dia setuju. Lalu, apakah mereka bisa mengalahkan para angel jahat di saat Vegito sudah tiada dan Daishinkan telah menjadi lemah? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.